Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah bersama. Bagi kita yang secara fisik saat ini dapat melakukan gerakan liturgis sederhana seperti berdiri dan memberikan salam, maka mari kita alami benar-benar ibadah bersejarah ini dengan bahasa tubuh kita yang turut serta sepenuhnya. Demikian pula menghentikan segala kegiatan kita, lalu mempersiapkan hati, mengambil sikap sempurna, memakai busana yang sesuai, mempersiapkan tempat sebaik-baiknya, dan berani memberitahukan seandainya ada tamu, maka dapat menginformasikan bahwa kita sedang melaksanakan ibadah online karena physical distancing. Mari jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Agungkan Kuasa Namanya, Kidung Jemaat 222, baitnya 1 dan 2. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Jemaat yang baik yang ada di gedung ini dan juga ada yang di rumah dan mengikuti melalui media sosial. Hari ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu menghayati yang Yesus hayati. Kita ingin agar kita semakin menyelami sikap, perilaku, dan pola pikir Yesus dalam hidup sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita masing-masing berdoa secara pribadi, mengakui beberapa sikap, perilaku, dan pola pikir kita yang masih belum seperti sikap, perilaku, dan pola pikir Kristus. Mari masing-masing berdoa secara pribadi, mengakui kelemahannya. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami tidak bermaksud
kami seringkali kebablasan, kami keceplosan, kami kurang bisa mengendalikan sikap kami, perilaku kami, tutur kata kami, dan seringkali juga pola pikir kami. Maka ampuni kami Tuhan, kami hanya boleh menyampaikan ini dengan kesungguhan dan ketulusan hati kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Amin. Mari jemaat, kita berdiri. Kita menerima berita anugerah. Betapa bersyukurnya kita karena Rasul Paulus pernah menyampaikan di dalam 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam khusus kita satu sama lain. Mari bersama-sama kita menaikkan kesanggupan kita bahwa sejauh apa dan selama apa kita akan mengikuti Yesus dalam hidup ini. Hari ini adalah hari yang istimewa karena teman-teman kita akan diteguhkan sebagai penatua pada sore hari ini. Mari kita mengatakan dalam hati kita dan juga kita semua, karena bukan karena jabatan, tetapi karena siapa kita. Saya mau ikut Yesus. Silakan duduk juga yang di rumah. Bersama-sama mari kita berdoa. Masing-masing saya beri kesempatan untuk berdoa, untuk mohon penyertaan Roh Kudus memimpin dan membimbing hati kita masing-masing kepada Tuhan untuk memahami firman. Masing-masing berdoa. Sang Firman, berbicaralah kepada kami. Kami rindu sabdamu Tuhan, yang menggugah kehidupan kami,
yang membuat kami semakin teguh, semakin kokoh di dalam kehidupan ini dan merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan kedamaian itu terutama dirasakan oleh setiap orang yang ada di dekat kami. Hantar kami ke dalam firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita siapkan Alkitab kita dari Matius 21 Matius 21 ayat pertama sampai yang ke-11. Ya. Sudah dibuka semua? Sudah. Matius 21 ayat pertama sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru kepadanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yang diberkati, yang berbahagia adalah kita semua yang memegang teguh dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudaraku, saya tidak tahu ya, saya ini belum pernah datang ke misalnya ada sepak bola gitu ya, terus masuk ke stadion yang besar gitu, saya itu belum pernah. Terus katanya nonton live yang seperti itulah, atau formula gitu ya, balapan, karena terlalu mahal jadi nggak kuat bayar masuk gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah yang di sini pernah punya pengalaman. Jadi artinya datang di satu acara begitu ya, atau di satu peristiwa, tetapi banyak sekali orang gitu. Atau konser, mungkin ada konsernya siapa nggak tahu, di kota ini kan Bondowoso kan sering ya di alun-alun itu. Ada yang pernah datang? Hah? Anak-anak nggak pernah? Pemuda? Wah, ini
Oh pernah ya. Gimana? Rasanya gimana ya? Kayak kita ini gak ada sing reken gitu ya kayak ya. Di tengah lautan manusia gitu ya. Nah kalau saya pernah, tapi dulu tahun 98, karena tahun 98 itu saya di tengah kerumunan orang-orang yang beraksi turunkan Soeharto itu gitu ya. Nah, tapi karena posisi saya korlap agak beda, saya bawa megafon. Saya bayangkan kalau misalnya kita ini di tengah-tengah kerumunan yang besar itu, dan kemudian kita coba bayangkan ya Bapak Ibu ya, kita bayangkan kita ada di saat itu. Jadi orang di Yerusalem itu desas-desus yang mereka dengar itu seputar bahwa ada Mesias. Mungkin ini Mesias. Mengapa? Tanda tanyanya apa? Wah, banyak melakukan keajaiban, penyembuhan, pengusiran setan dan sebagainya begitu ya. Tentang orang yang bernama Yesus ini. Nah, sehingga mereka semua rindu semua, aduh. Dan apalagi itu menjelang Paskah. Jadi makanya orang-orang itu sudah menunggu di situ. Entah gimana ya, padahal saya heran ya, zaman itu padahal tidak ada media sosial, nggak ada media cetak juga gitu ya. Tapi kok bisa mereka berkerumun sedemikian rupa, dan mungkin memang Yerusalem sendiri adalah kota besar. Ya, di saat itu mereka berkumpul semua. Nah, kemudian kita membayangkan. Jadi nanti ini, hari ini kita membayangkan ada 3 kemungkinan posisi. Ya. Jadi posisi yang pertama adalah kita ada di tengah kerumunan itu sebagai orang khalayak ramai, orang Israel gitu ya kira-kira. Terus yang kedua adalah sebagai murid Kristus. Jadi Anda membayangkan Anda menjadi 2 orang yang murid Kristus tadi. Dan yang ketiga adalah kita membayangkan sebagai Yesus sendiri. Nah, kita mulai dari yang pertama ya Saudara ya. Nah ini kalau saya bayangkan itu ada yang mungkin bahkan mungkin gak ngerti apa-apa. Jadi lewat gitu ya. Tahu-tahu ono apa iki? Ono apa gitu ya. Jadi takon-takon gitu. Ada apa sih ini? Terus baru dia diceritain. Ini ada orang yang namanya Yesus gini gitu ya. Terus mungkin enggak tahu memutuskan untuk lanjut atau tetap di situ gitu ya. Terus mungkin ya ini orang Israel yang menunggukan Mesias. Mesias bagi mereka adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penderitaan. Ya. Jadi Mesias yang gagah. Ya, mereka mungkin sudah dari awal membayangkan nanti ada kuda yang gagah, kemudian di situ yang menungganginya dan memakai baju yang gagah keren begitu, dan kemudian mungkin ada pasukannya begitu, karena mereka membayangkan wah ini pasukan inilah yang akan mengusir Romawi dari kota mereka gitu ya, dan kemudian juga akan membebaskan mereka dari raja mereka sendiri yang jahat begitu ya. Apalagi juga orang-orang di bait suci, para pemimpin yang saat itu juga jahat gitu. Nah, jadi kondisinya begitu. Jadi mereka sudah miskin, mereka juga kehilangan keluarga mereka, harus diperbudak demi ekonomi. Jadi anaknya ini disumbangkan untuk supaya mereka dapat uang untuk bisa makan. Nah, jadi wajar sekali kalau mereka tersudut kepada 2 hal. Satu adalah bayangan Mesias yang dengan kekuatan perang begitu. Dan yang kedua adalah bahwa aku bebas dari penderitaan. Nah, mungkin kita ini seperti itu. Tak sadar atau tidak. Karena ya wajar ya. Kalau misalnya kita ini bagian dari keluarga-keluarga yang sedang keluarganya sakit, apalagi berhadapan dengan kematian begitu ya. Keluarganya kena penyakit, kena sakit yang mematikan begitu ya. Kan kita membayangkan seperti itu. Jadi kita ini apalagi kalau sudah mulai buntu otak kita ini ya. Udah mulai buntu gitu. Waduh, pengennya Mesias itu bukan duduk di sebelah saya, mendampingi saya, menguatkan saya. Bukan. Wes Tuhan, pergi ke sana, atasi, bunuh. Itu penyakitnya. Ya, gitu kira-kira begitu. Nah, ini yang sering terjadi. Padahal saudaraku, penderitaan, masalah tidak pernah memilih-milih. Tidak bisa mereka menseleksi ya, penderitaan, masalah, bencana diseleksi. Oh, ini orang kaya, orang miskin. Oh, ini yang kulitnya agak putih, ini yang kulitnya agak gelap.
yang rambutnya keriting, ini yang asalnya dari mana, jabatannya apa, keturunan siapa. Nggak bisa. Bencana datang bahkan seluruh alam hancur. Ya, nggak, hewan, flora, fauna, semuanya menderita bersama-sama. Yang mereka yang sudah menerima Kristus juga tetap bisa dapat masalah. Mereka yang menyanggupi menjadi pendeta, menyanggupi menjadi penatua, semua juga tetap dapat masalah. Bahkan ada yang masalahnya lebih berat lagi. Betul. Ya. Nah, tapi itulah, ini otak pertama kita, posisi pertama kita. Seringkali kita pengennya nek iso gak ono masalah meneh seumur hidup sak matine ya. Ini posisi pertama. Nah, yang posisi kedua, ini kalau mau jujur saya sendiri juga agak tekor ya. Kenapa? Saya membayangkan ini dua murid ini kok cek manute. Ini manusia aneh ini, gitu ya. Aneh bagi saya, padahal ya nggak aneh, ada kok buktinya. Mereka loh disuruh cari keledai. Ya. Sudah gitu keledai ini sik gondol anake. Bukan keledai satu betina, bukan, masih sama anaknya ya. Sudah gitu, suruh jalan gitu aja. Kamu nanti akan menemukannya. Lu jalan kemana ini? Ya kok gak bingung, gak tanya, gak galau. Mungkin gontok-gontokan sendiri di jalan gitu ya. Kamu menengai kon. Gak takut ambil guru tadi. Iki golek dendi, misalnya gitu ya. Loh kok nurut ae? Nanti nek ditanyai orang jawab apa? Kan gitu ya. Karena pesannya hanya Tuhan memerlukannya dan ia akan segera mengembalikan. Loh coba Anda kalau saya kasih pesan gitu gimana? Ayo sekarang cari keledai. Oh gak ada keledai ya. Cari kambing dah di pasar sana ya. Ayo cari kambing ya sama anaknya. Terus ngomong Martin ya, Pak Martin membutuhkannya gitu ya. Nanti segera mengembalikan. Mungkin wotot-wototan bisa berantem di pasar tuh. Tapi mereka ini nurut ya. Mereka nggak ngeyel, nggak berbantah-bantah, nggak bingung, nggak galau, dan mereka melakukan itu. Dan ketika ini kalau di sana tidak ada catatannya ya, di Matius ini. Tapi kalau di Injil sinoptik yang lain, itu tercatat. Ada yang negur, apa tujuanmu? Mau kamu apakan ini? Gitu ya. Dan mereka menjawabnya ya, kok. Nah kalau kita jawab ditambah-tambahi. Kalau kita jawab ya, gak ditambahi dikurangi gitu ya. Atau dirubah gitu ya. Misalnya ditambah gini, aku gak tahu pokoknya ini guru ngomongnya dia memerlukan gini-gini. Enggak, mereka yang menyampaikan itu saja. Dan luar biasanya adalah orang yang mempunyai keledai itu yang memberikan begitu saja. Nah jadi adakah kita di posisi kedua ini? Menjadi murid sing nurut gitu loh. Apa wis katane Yesus wis, apa katanya Tuhan wis, aku manut. Nah ini posisi yang kedua. Jadi kita bisa berpindah-pindah posisi ya. Nah yang ketiga, ini yang mungkin lebih jarang lagi. Yesus ini dikatakan di sana ya, saudara, di Injil sinoptik yang lain itu, kelemah lembutan itu sampai bisa tercium, sampai bisa dirasakan. Padahal kalau saya bayangkan di tengah keributan gitu, orang banyak kumpul, kok bisa ya gitu loh. Berarti ini ada satu hal ya, entah wajahnya, entah postur gesturnya ya, bagaimana dia menampilkan dirinya atau tatapan matanya begitu, itu bisa memberikan kelemah lembutan itu. Waduh luar biasa sekali ya. Tentu kalau orang-orang di sana kan pasti semua inguk-inguk gitu ya. Tuhan Yesus ganteng gak kira-kira gitu ya. Apa jenggoten, brewok atau ya apa gitu ya. Kulitane apa gitu, mirip siapa gitu ya, mungkin gitu. Tapi ketika mereka melihat impresi yang keluar itu bisa seperti itu. Nah, rupanya kalau kita menghayati seperti yang Yesus hayati saat itu, dia memilih keledai untuk menunjukkan tentang kelemah lembutan, tentang kedamaian, tentang bahwa hidup ini enggak pakai kekerasan dong. Marah sekian detik kalau bisa langsung diredam. Ganti kata-katanya yang baik. Nah, kan gitu. Tanpa kekerasan ini sekarang sudah jarang ya, ada orang marah-marah, pukul-pukul gitu ya.
orang tua mukuli anak gitu mungkin sudah jarang. Mukuli istri gitu ya. Walaupun masih ada ya, tapi semoga bertobat gitu ya. Tetapi sudah jarang, Saudara. Tapi orang zaman sekarang kalau mukul pakai apa? Ya pakai kata-kata. Bahkan kalau mukul pakai media sosial gitu ya. Ini untuk melakukan kekerasan. Nah, jadi saudara sekalian, sedangkan Yesus apapun yang dia lakukan betul-betul jernih. Nah, jadi inilah sikap, perilaku dan pola pikir. Nah, saya nih mau tanya nih yang di gedung ini ya. Bisa dikasih mic-nya? Nah, ini ada calon penatua kita ini ya. Panggilan akrab saya Ciacen. Ayo Ciacen. Ciacen. Ini apa? Tadi dari 3 posisi itu, kalau Ciacen lebih sering yang mana ini? Atau pernah yang mana? Tapi nggak perlu sungkan ya. Kadang-kadang gini saudara. Kadang-kadang kita pun juga heran pada diri kita ya. Pada posisi yang ketiga. Kita tuh heran. Biasanya tabiat kita itu tidak lemah lembut. Tapi entah kenapa tiba-tiba kita merasa bisa lemah lembut itu. Nah itu kan salah satu contoh bagaimana ternyata yang Yesus hayati itu berhasil muncul dalam diri kita. Nah itu nanti boleh diceritakan juga. Ya. Gimana? Enggak, itu enggak nyala itu. Hah? Nyala. Tes. Ya, oke. Ya, sudah nyala. Ya, kalau saya pernah mengalami di yang ketiga, tapi jarang sekali. Oh, pernah ngalami yang ketiga itu ya? Jarang sekali tapi Pak. Bisa Oh. ya tipis lah gitu. Oh, bisa dihitung dengan jari tapi masih atau jarinya tangan sudah habis gitu ya. Jari tangan itu 10, kalau sama kaki 20. Ya bisa dihitung dengan jari ya Pak. Jari tangan gitu ya. Ya. Oh, oke. Lebih sering yang pertama kayaknya. Oh, pertama ya. Ya, Yang mana ini? Yang bayangkan Yesus yang gagah tadi atau yang nek iso aku gak duwe masalah gitu. Yang mana? Aku ndak Ya. menderita itu. ya membayangkan Tuhan Yesus itu bagaimana gitu. Oh gitu ya. Jadi sosok yang mestinya wah. Gimana? Membayangkan Tuhan Yesus tuh gimana sih kalau yang apa ya Pak? Lemah lembutnya itu gimana gitu. Bukan membayangkan gantengnya kayak apa enggak. Jadi membayangkan Tuhan Yesus yang sosok yang sabar gitu loh Pak. Bukan yang gagah gitu. Ini wajahnya ya. Nah, yang ngomong. Ya. Oke, itu tadi pendapatnya Ci Acen ya, pernah ngalami seperti itu ya. Karena gini, jujur ya, ini menurut saya ya. Jadi saya ini ketemu sama sahabat kita ini yang namanya cek ya. Jadi saya Baterainya. Jadi kesan saya itu sewangar ini ya. Wah gitu. Tapi ternyata saudara kalau dalam situasi tertentu tuh sangat lemah lembut loh. Iya, betul. Ya dalam satu hal dua hal itu ada cirinya, tapi saya nggak akan buka di sini ya. Itu luar biasa, bisa sangat lembut itu. Jadi saya janiso berarti ya gitu ya. Jadi cuman ya itu yang saya aminkan bahwa setiap kita ketika masuk di ruang Yesus, dia bisa sebetulnya. Ketika Yesus dikasih tempat di dalam hidupnya, dia bisa gitu tiba-tiba berperangai seperti Yesus, seperti ada lagunya ya saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kehidupan yang kita harapkan bukan. Jadi
Walaupun kita pernah seperti kondisi khalayak ramai dan kita juga berharap kita bisa jadi murid Yesus ya, yang setia tadi, begitu ya. Dan kemudian yang lebih lagi yang kita harapkan adalah 1-2 kali dalam hidup kita membiarkan diri kita untuk betul-betul dipengaruhi dan Yesus itu tampil melalui kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Kini saatnya kita akan melayankan peneguhan penatua. Kita datang di hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah untuk menyelenggarakan peneguhan ini sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. Kristus sebagai kepala gereja sepanjang zaman telah memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang percaya memahami dan menghayati panggilan mereka, melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Dalam konteks masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Sebagai peran serta gereja dalam misi Allah, sebab itulah kita telah bersama-sama menjalani proses dan pergumulan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. Mereka membangun jemaat dalam iman, pengharapan, dan kasih. Mereka mendorong dan memimpin jemaat melaksanakan misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang menghadapi kematian. Mereka menjadi teladan dalam iman,
berjuang untuk perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Berjuang untuk keesaan gereja dan keesaan umat manusia, serta berjuang menantikan penggenapan kerajaan Allah. Mari kita berdoa untuk menaikkan syukur. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini sebagian dari anak-Mu menjawab panggilan Tuhan dengan kesungguhan hatinya. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang mengokohkan, memurnikan hati mereka untuk memberikan hidupnya sebagai persembahan kepadamu. Bersama kami segenap jemaat Tuhan merayakan sukacita besar pada hari ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Yang di rumah juga bisa berdiri. Nanti saudara yang di rumah apakah bisa membaca teks? Tidak ya? Baik. Nanti saudara bisa menjawab ya, kami siap mendukung. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat semua siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? Ya, silakan duduk. Para calon saja bisa berpindah ke depan dan tetap berdiri. Ya, mungkin di situ saja, ya, di balik ini. Ya, agak ke tengah. Ya, baik. Bisa agak maju lagi. Ya, baik. Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Saudara telah dicalonkan dan dipilih oleh jemaat untuk jabatan penatua. Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi penatua? Dan apakah saudara percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu, saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Dan apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Dan apakah saudara bersedia untuk mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Dan apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia, kini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, dalam majelis jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode, untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Apakah jawab saudara Tri Mariantini? Apakah jawab saudara Untung Turyanto? Apakah jawab saudara Sulistiarini?
Ya, saya akan mengundang nanti saudara maju dan berlutut di tempat ini. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pak Untung Suryanto. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara ke dalam jabatan penatua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Sulistiani. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan para penatua baru. Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis sinode wilayah dan sinode GKI. Silakan. Ketua baru bisa naik ke dan menghadap ke jemaat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung para penatua baru ini? Ya, kini jemaat bisa duduk dan waktunya untuk memberikan piagam dan menyematkan pin. Saat ini tepatnya, maka sesuai kesepakatan dan sudah dirapatkan beberapa tahun yang lalu, jadi kami sudah setiap tahun mendapatkan nama ketua. Jadi ketua berikutnya memang adalah Penatua Edi Kurniawan yang sekarang menyematkan pin. Dan juga kami menyampaikan terima kasih untuk kerjasama dalam kasih Tuhan, dalam karya Tuhan bersama untuk 3 penatua yang hari ini telah turun dari jabatannya, yaitu Penatua Jeffrey yang ada di sana. Oh ya, itu ya, kelihatan ya, lagi main musik nih. Dan kemudian Penatua Winarsih dan Penatua Filipus Sudarto. Terima kasih, sudah bisa kembali ke tempat. Mari kita sekarang menaikkan doa syafaat. Tuhan, ajar kami dalam situasi di mana kami masih banyak berkegiatan di rumah kami dan kami tidak banyak keluar, maka kami menemukan banyak hal baru, merenungkan banyak hal yang penting dalam hidup ini untuk semakin dekat dengan Engkau. Turut merasakan bagaimana rekan-rekan kami yang sampai saat ini meringkuk di penjara-penjara dan mereka berusaha mengembangkan sendi iman mereka bersama dengan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk kami yang mau tidak mau harus beraktivitas demi bergulirnya kehidupan, merawat orang lain, juga menggulirkan roda perekonomian, yang mana kami juga meresikokan diri kami bersama iman kepadamu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan kewaspadaan, kejernihan, kebijaksanaan untuk memilih sikap, perilaku dan pola pikir. Demikian untuk gereja Tuhan dimanapun berada yang saat ini di dalam persiapan memasuki Pekan Suci, dan kami GKI akan melakukan kebaktian Triduum sejak Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi dan Paskah. Dan biarlah dengan kesungguhan hati kami mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya, memberikan persembahan hidup, pelayanan kami hanya kepadamu. Melalui media yang ada, walaupun terbatas, kami sedia untuk menyatu bersama gereja Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami tahu bahwa dengan kami
menjaga diri kami, menjaga kehidupan kami turut meringankan beban pemerintah yang tentu lebih was-was untuk menjaga bangsanya. Ajar kami untuk mentaati setiap pengumuman yang diberikan di setiap kota secara berbeda, sehingga kami pun boleh meringankan pekerjaan mereka, terutama mereka yang ada di rumah sakit saat ini, untuk menolong bukan hanya pasien COVID, tetapi bahkan pasien-pasien lain yang saat ini justru semakin sulit dan mereka dalam kondisi yang juga rentan. Maka Tuhan, tolong agar setiap orang yang bekerja di rumah sakit ini mempunyai ketelitian yang tinggi sehingga tidak terjadi penyebaran. Terima kasih, inilah setiap doa kami yang kami naikkan bersama doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita nyatakan syukur kepada Allah atas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Jika kita menghayati yang Yesus hayati, maka hati kita rindu melayani banyak orang dengan kelemah lembutan, tanpa kekerasan, dan menghadirkan kedamaian. Maka dengarkanlah firman Tuhan bagi kita. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-18. Tuhan menantikan kesanggupan baru kita, perubahan menuju ke kemajuan penuh harapan. Bintang pandangan, cadas yang teguh, Anu yang setiawan, tongkat tadi, roti kehidupan, mata air sejuk, Daulah pegang
Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Ya Kristus, sumber segala berkat, kami bersyukur atas setiap anugerah dan berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Mampukan kami untuk kami dapat melihat dan merasakan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi rasa syukur. Dan ajarlah kami untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita semua siap untuk diutus, maka biarlah juga kita punya karakter yang setia sebagai muridnya, sehingga Tuhan masih punya kesempatan untuk menerobos dan memunculkan dirinya ketika kita semakin menghayati menjadi Yesus itu seperti apa. Setialah, setialah selama hidupmu. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hambanya, meski besar rintanganmu tetap percayalah. Setialah, setialah selama-lamanya. Meski besar rintangan, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber kehidupan ini, Dialah yang akan memancarkan berkat-Nya atasmu, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, Ya, kini saya akan memberikan warta, menyampaikan warta untuk jemaat sekalian. Yang pertama, bahwa kita akan bersama-sama dengan Pendeta Sosam, Pendeta
Ujun dan Pendeta Neto, ya. Kita akan mengarungi satu rangkaian ibadah sejak hari Kamis Putih sampai dengan Paskah. Ya. Nah, untuk itu maka saudara sekalian, untuk diketahui, jadi hari Kamis, Jumat dan Sabtu itu siaran tidak, artinya melakukan siaran, artinya untuk ibadahnya bisa di sini ataupun di studio. Jadi kami belum menentukan, gitu ya. Tetapi yang pasti kami tetap akan melalui media-media yang ada. Nah, kemudian untuk hari Minggu Paskah, kami akan membuka ibadah terbatas namanya. Jadi ibadah terbatas ini maksudnya seperti apa? Jumlahnya terbatas. Jadi saudara bisa mendaftar untuk yang di Bondowoso, dan tentu kami akan memberikan satu panduan SOP, jadi satu standar operasional, dan kemudian juga Anda akan diberikan satu tabel resiko diri namanya. Jadi tabel itu gunanya adalah saudara isi, jadi ada 21 pertanyaan, diisi ya dan tidak. Jadi kalau ya-nya jumlahnya paling banyak 7, maka Anda berada pada posisi resiko rendah. Nah, nanti kalau sudah 8 sampai sekitar 14, maka kalau ya, banyak jawaban ya gitu ya. Di antara kita kemarin ada yang masuk di situ ya. Maka kita berada pada kondisi resiko sedang. Nah, kemudian kalau di atas 15 sampai 21, maka Anda berada dalam kondisi resiko tinggi. Nah, untuk itu, untuk resiko tinggi demi menjaga, sama-sama menjaga ya. Kita tidak tahu mana yang mana begitu, tetapi lebih baik Anda mengikuti tetap dari rumah atau posisi Anda. Kemudian bagi yang tidak enak badan, apapun bentuknya, maka disarankan untuk tetap di rumah. Untuk mereka yang berusia 60 ke atas, maka yang beresiko rendah saja yang boleh bergabung. Untuk yang di atas 60 namun mempunyai resiko sedang, apalagi tinggi, maka saudara lebih baik juga mengikuti dari rumah. Dan karena itu terbatas, maka kami akan membuka bukan hanya 1 kali jam ibadah, ya, untuk yang pertemuan fisik, dan tentu duduknya akan berjarak, ya. Nanti kita akan atur lagi di gedung ini. Nah, untuk itu akan dibuka sesuai jumlahnya, begitu, ya. Jadi jumlahnya tentu tidak banyak ya, saudara, untuk 1 kali ibadah itu. Dan ibadah itu akan berlangsung secara live. Dan kita juga akan melayankan perjamuan kudus. Memang kalau saudara mendengar kemarin, saya juga tidak setuju kalau perjamuan kudus dilakukan dengan melalui tayangan ulang. Jadi sesuatu yang sudah direkam, kemudian ditayangkan, kemudian jemaat mengikuti perjamuan kudus secara tayang ulang dari media. Saya setuju itu sebaiknya tidak dilakukan, begitu ya. Maka kita menghayati, karena perjamuan kudus adalah satu momentum yang sakramental begitu, menghayati anugerah Tuhan secara serentak bersama-sama. Ya, walaupun memang secara elektronik kita ada jeda sekitar 10 sampai 20 detik ya. Namun itu tidak menjadi kendala. Artinya tidak sampai 1 menit ya, saudara. Untuk itu maka kami akan membagikan ya, entah roti atau hosti dengan anggur. Dan kemudian kami juga akan memberikan perlengkapan yang lain semacam liturgi dan sebagainya seperti yang kita lakukan hari ini. Untuk jemaat yang merasa tidak menerimanya, mohon memberitahu kami ya. Ya, kami manusia penuh dengan kelemahan, kami kadang-kadang bisa ada yang terlewatkan ya, saudara. Nah, itu untuk persiapan Paskah, jadi satu rangkaian Triduum. Nah, kita juga
bersyukur ya saudara, mendoakan tim gugus tugas COVID-19 yang dikerjakan oleh Sinode Wilayah di bawah pemimpinnya yaitu Pendeta Ariel, yang sampai saat ini sudah mengumpulkan sekian ratus juta dan sudah menyalurkan sekian ratus juta. Dan mungkin itu juga yang kelupaan ya, kita nggak mewartakan itu, mestinya itu diwartakan angka-angka itu. Nah, kemudian kemarin mereka juga sudah mengirimnya ke sini, jadi untuk disalurkan ke rumah sakit umum, kemudian ke tim donation. Jadi itu gerakan, satu gerakan begitu yang salah satunya Penatua Simeon ikut serta di dalamnya, begitu ya. Nah, kemudian warta yang lain adalah hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu sampai pada tanggal 26 karena kita tidak bisa berkumpul untuk melakukan persekutuan rumah tangga dan sebagainya, maka kita menggantinya dengan penyegaran iman secara online. Nah, kemarin puji Tuhan animonya cukup baik, namun mohon maaf kalau masih ada kendala teknis, jadi di bagian depan suaranya kurang kenceng dan sebagainya begitu ya. Tadi pun YouTube kami nyalakan, wah kelihatan mic-nya jungkir balik nggak karuan begitu ya di bagian depan. Jadi kami masih berusaha untuk memberikan yang semakin baik. Ya, itulah, mungkin ada lagi dari kawan-kawan penatua yang perlu ditambahkan? Tidak ada? Ya, baik. Jadi saudara-saudara sekalian, tunggu nanti kita akan mengumumkan lewat media juga untuk hal-hal yang penting yang mungkin perlu dicermati. Kiranya sekian untuk warta hari ini, dan terima kasih untuk para relawan yang hari ini sudah menjadi operator dan sudah pergi menuju ke tempat-tempat titik-titik sasaran di mana ada jemaat-jemaat yang tidak mampu pergi ke gereja dan juga mereka bahkan tidak memiliki alat elektronik. Maka tadi pagi sudah dilayani dengan baik. Nanti tentu tetap akan dievaluasi, dan kami tetap membuka untuk relawan-relawan yang badannya masih seger dan sebagainya, sehat, untuk membantu kami penatua untuk menyiapkan Triduum, untuk membungkus roti, untuk semuanya ya, dan terutama mengantar. Ini yang paling berat adalah pekerjaan mengantar. Ada 90 lebih titik hantar untuk di kota ini ya, untuk kakak yang ada. Jadi untuk itu dalam minggu ini kami menunggu. Kemarin puji Tuhan ada beberapa nama yang bahkan sudah kita mengantongi 9 nama relawan ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di dalam penyegaran iman dan dalam ibadah Triduum mendatang. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.